Maka ma'rifat mereka selalu dibagi dua. Pertama ma'rifatul awam. Ya, ma'rifatul awam ini adalah ma'rifat yang wajib dimiliki oleh siapapun. Semuanya awam itu semuanya. Tak. Ya, yaitu ma'rifat dengan jalan akal. Tak ada orang tiba-tiba mengenal ilmu hakikat tanpa melalui ilmu dalil dulu, tak ada. Sehingga ada segolongan orang untuk mempelajari ilmu hakikat, ya, mulai dari budak sekolah rendah terus mesti belajar ilmu hakikat. Ya. Itu mereka bukan hanya gila, tapi memang sebelumnya bodoh, jadi terus kemudian gila tuh. Hati itu, ruh itu kan akan ada di dalam tubuh ini. Maka untuk mendapatkan ma'rifat ruh itu mesti melepasi akal dulu. Artinya ketika orang sufi membagi tauhid atau ma'rifat, ya sama aja istilahnya. Tauhid ke ma'rifat ke ada istilahnya fana, sama saja sebetulnya. Ya. Mereka membagi kepada awam, khos, khawasul khos. Ini bukan kemudian oh berarti orang sufi bukan ma'rifatnya yang tinggi itu, ini ma'rifatnya bukan orang sufi, bukan. Ya, seperti mereka juga bagi tauhid itu terbagi tiga, tauhid burhan, dalil, baru tauhid ya, kalbu apalah gitu, kemudian tauhid ruh, zauk. Jadi mula-mulanya orang sufi itu tauhidnya sama Asy'ari, tapi kemudian dia tinggalkan, dia pindah ke tauhid yang lain. Itu karena dia membaca agama itu hanya dari teori saja. Ya. Ma'rifat awam ini adalah ma'rifat yang mesti dimiliki oleh semua orang. Seperti kita di Nusantara ada ungkapan yang diwarisi oleh ulama dulu. Awaluddin katanya apa? Ma'rifatullah. Dia terus mengartikan ini ma'rifatullah sufi. Ya tidaklah. Ya. Awaluddin ma'rifatullah. Bagi seorang pemula itu ma'rifat bil aql. Bagi seorang wali, bagi dia mula-mula itu adalah ma'rifat bizauq. Sehingga mereka mengatakan ya, menghitung umur itu bukan dari mula dia lahir, tapi dari mula dia ma'rifat Allah, yang ma'rifat bizauq itu. Dia merasa bahwa ibadah betul mulai dari situ, sebelumnya tak betul. Ya kalau tak sampai situ kita memang kalau belum sampai situ kita mengatakan bahwa apa yang kita lakukan betul. Tapi bila sampai sini, oh ini tak betul, ini yang betul. Itu artinya peringkat. Dan itu bukan suatu yang yukhaliful akal, menyalahi akal, tidak. Dulu kita merasa bahwa kita mengetahui sesuatu dan itu pengetahuan yang final sudah. Tapi bila berkembang lagi baru kita mengetahui yang lebih dalam lagi, yang lebih, oh ternyata pengetahuan yang dulu saya kurang sedikit ini. Seperti itulah. Ya. Jadi ma'rifat awam ini adalah ma'rifat dengan cara akal dan dalil. Ini sama. Mau Sidna Abu Bakar, mau Al-Imam Junaidi, Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani, sama semua. Ya. Ini awam, menyeluruh. Wahya, yaitu mengetahui yang wajib, yang boleh, yang mustahil pada hak Allah dan begitu juga pada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib ke atas semua muslim agar tidak ada lagi kekeliruan dan jatuh kepada khayal. Ya.
dan juga agar dia selamat dari taklid dalam tauhid. Karena dalam Jauharatut Tauhid dikatakan, "Idz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu an tardidi." Gitu. Setiap orang yang taklid dalam tauhid, maka imannya tidak terlepas daripada keraguan. Nah, maka setiap orang yang ingin meningkat kepada memakrifat selanjutnya, tapi tak siap lagi, tak kuat lagi makrifat yang pertama ini, maka ya, tidak akan makrifat kepada Allah, bahkan jahil. Sebelum mantap di tingkat yang pertama ini, maka ia seorang yang jahil. Ya. Orang tak tahu dalil sifat-sifat dan asma-asma Allah yang wajib, yang mustahil, ya, yang wajib, yang jaiz, dan semuanya bagi Rasul hak-hak itu. Terus dia marifat langsung ke tingkat dua, tidak mungkin, jahil. Maka wajib bagi pemilik ma'rifat ini menuntut ilmu yang wajib dalam hak Allah, agar dia termasuk orang yang menyembah Allah berdasarkan ilmunya tuh, karena ya, berdasarkan akal lah. Kalau tidak, dia lebih banyak rusak daripada membina agamanya, membina ma'rifatnya, membina tauhidnya. Ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rak'atani min alimin khairun min sab'ina raka'atan min ghairi alimin." 2 rakaat salat orang alim itu lebih baik daripada 70 rakaat orang yang tak alim. Orang menyangka bahwa apabila dia membaca buku hakikat, ya, buku ma'rifat tinggi itu, dan dia dikasih paham seolah-olah dia terus bahwa dialah orang yang arif. Padahal itu masih ilmu juga. Lebih baik dia belajar ilmu ma'rifat yang dasar dulu. Gitu. Karena tak akan dapat berpijak. Ya. Ma'rifat yang kedua ini karena berpijak di ma'rifat yang pertama. Kalau tak ada ini, tidak logik. Maka Nabi ketika bersabda 2 rakaat dari orang alim itu lebih baik daripada 7. Orang ibadah tidak tahu ilmunya, orang ibadah tahu ilmunya. Ya. Artinya orang alim di sini orang yang mengamalkan ilmunya. Nabi pun bersabda, "Rak'atani min rajulin wara'in afdalu min alfi raka'atin min mukhalid." 2 rakaat orang yang wara' itu lebih utama dari 1000 rakaat orang yang tidak wara'. Coba ini ilmu, ini akhlak. Katakan ini fikih, ini tasawuf. Bandingan antara fikih yang tidak fikih 70.000 rakaat. 70.000. 70 rakaat maksudnya. Tapi bandingan orang yang sufi dalam arti yang sudah mempunyai akhlak mulia maksudnya. Ya. Tetapi dia hanya faqih tidak sufi, itu 1000 rakaat bandingnya. Ya. Jika tidak, atau apalagi dia bodoh. Ya. Artinya perkara ilmu, meskipun itu orang mengetahui hakikat, kalau masih ilmu, ya ilmu tetap ilmu. Tapi kalau dia tidak mengetahui ilmu asasnya, syariatnya, ya, bodoh lah. Dia hanya orang yang diberikan kedewasaan berpikir untuk mengetahui hakikat. Tapi bukan berarti dia ma'rifat. Makanya
ilmu tasawuf itu sering ketika disampaikan dengan orang tua-tua itu terus paham. Ya. Karena dia sudah banyak mendapatkan pelajaran hakikat dari sebalik perbuatan itu. Bukan berarti dia memiliki hakikat itu. Karena memiliki hakikat itu, dia memiliki sifat-sifat mulia. Yang apabila dia melakukan sudah dengan rohaninya, dengan sifat mulianya. Makanya saya sering berpikir, sering menjelaskan. Orang 90 tahun, istilahnya dia sudah makan garam, asam, apalagi itu, gula, ya, sampai sudah teruk diabetesnya tuh, sudah banyak gula tuh. Ya. Itu merasa bahwa dia dah arif dah. Ya. Tidak. Meskipun dia tahu bahwa ini buruk karena dia sudah mengalami berkali-kali keburukan. Tak. Kalau dia dibagi kesempatan untuk berbuat buruk lagi, masih kuat lagi. Lupa pelajaran masa lalu itu. Tapi jika memang dia sudah arif kepada Allah, meskipun tidak mengalami kesalahan itu, tapi dia tahu. Karena itulah yang mereka digelari oleh Allah muttaqin, muqarrabin. Ya. Tidak ada gelarnya itu ajuzin, tua gitu. Ya karena waktu kecil saya mendengar masuk tasawuf itu tunggu tua dulu. Dan ada lagi dalam masyarakat tertentu orang nak bicara tentang mau izo nasihat itu kalau muda tak boleh, tunggu tua dulu. Ya, tak tahu tua itu berapa umurnya itu, saya tak tahu berapa tua itu. Kalau di kampung saya, ya ada satu tradisi bahwa masuk tarekat itu selepas umur 40. Ya. Ketika saya ke Mesir, saya cari tuh kitab yang mengatakan bahwa masuk tasawuf itu tunggu umur 40. Ada lagi tunggu istiqomah. Ya. Istiqomah itu pun maknanya tak jelas. Kalau sudah duduk di rumah, uang ada dan tak pergi-pergi cari uang, itu istiqomah. Ya. Rupanya sampai 70 tahun masih pergi-pergi juga. Ya. Jangan-jangan istriqomah itu. Ya. Nah ini marifat yang pertama ini adalah penuhi ilmu dengan ya, tentang dalil-dalil Tuhan di dalam akal itu. Yang kedua baru ma'rifatul khas. Kenapa ma'rifatul khas? Ini ma'rifat diperoleh melalui ya, jalan mujahadah dan jalan zauq. Dia mujahadah melawan dirinya, dan ini ringkasnya seperti itu ya. Ya. Ketika mana mujahadah itu? Mujahadah itu memang latihannya apa yang disebut riyadhah. Memang riyadhah itu latihannya itu istilahnya dia mengurangi makan, mengurangi tidur, mengurangi bicara, mengurangi bergaul kepada orang yang tak betul. Sebetulnya yang dia perangi adalah diri dia. Ya. Agar praktikalnya ketika dia melakukan kebaikan, amal, ibadah karena Allah, bukan karena nafsu, yang dia lawan nafsu itu dengan mengurangi nafsu itu. Aktivitasnya itu makan, tidur, bicara itu. Kita membesarkan nafsu itu melalui 4 pintu itu. Ya. Kita bicara itu dari nafsu. Bicara apa yang kita nak bicara itu nafsu. Ya. Tidur, makan. Makanya mereka mengatakan ma akhadna hadzal ilm min qili wal qal walakin akhadna minal ju', katanya. Saya mengambil tasawuf ini bukan dari membaca kitab, tetapi dari ju',
dari melawan nafsu, mujahadah. Dan akhirnya dia punya sifat kerohanian, dan sifat kerohanian itulah apa yang menimbulkan yang menyingkap dia nur. Ya. Kalau ini gelap, ada nur kan tersingkap. Ya, kalau orang punya sifat nur dalam hatinya, dalam jiwanya, sabar, ridha, yang disebut maqamat ruhiyah itu, ya, maka akan tersingkap hakikat itu. Yang sebelumnya dia melihat orang yang menghinanya itu adalah dia, baru tersingkap. Ya, karena tubuh ini, badan ini seperti yang sebelumnya kita terangkan, turab, zulmah, gelap. Gitu, khayal, wahm. Ya, dia adalah kesan daripada fi'il Allah, maka dia melihat itu fi'il Allah. Itulah di belakang makhluk ini. Ini sifat yang melihat ini, nur, cahaya, itu adalah sifat maqamat ruhiyah itu. Nah, setelah tersingkap, inilah yang disebut zaqa ta'mal iman. Gitu. Itulah ma'rifat zauq. Ma'rifat zauq itu atau mujahadah itu adalah ma'rifat, mengetahui asar. Ya, apa asar itu? Kesannya, nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan munculnya cahaya kesan itu di hati, sehingga si pemilik makrifat ini, si pemilik hati ini terbebas daripada sesuatu yang membinasakannya, merusaknya. Dia melihat apa yang terjadi ini asar, ya, asar dari sifat dan af'al Allah. Maka dia mengenal asarnya itu. Apa yang dilakukan oleh makhluk itu sebetulnya Allah yang melakukannya itu. Ya. Nah, maka muncul cahaya di hati itu untuk mengetahui bahwa itu asma Allah, bahwa itu sifat Allah, bahwa itu fi'il Allah. Ya, sehingga dia bebas, selamat daripada apa yang menghancurkan dia. Nah, cara makrifat ini tentunya dengan pertama menghidupkan waktu dengan ibadah. Memakmurkan waktu dengan ibadah, itu jalannya. Memakmurkan masa dengan ibadah. Dan mentazkiyatun nafas dengan meninggalkan mukhalafat. Ya. Apa meninggalkan mukhalafat? Meninggalkan sesuatu yang dilarang agama. Pelanggaran syariah. Kemudian dia bersimpu di atas hamparan kepakiran dan kehinaan diri. Ya. Dan hati sibuk dengan muraqabah, pengawasan dari Allah. Apa yang dia lakukan, Allah saja yang dia, ya, tuju. Ya. Allah saja yang mengawasi dia. Ya, mengawasi itu merupakan misi. Ya, merupakan misinya. Seperti suami jauh dari istri ketika dia melihat perempuan lain, oh tak, istri saya. Nah, seolah-olah dia diawasi oleh istri. Tidak, dia yang menghidupkan di dalam dirinya bahwa istrinya melihat. Ya. Itu namanya muraqabah. Seperti orang bekerja di sebuah pejabat, bosnya kan di tingkat atas tuh. Kalau sekarang ada CCTV, begitu tengah main-main, sorry bos. Artinya dia berbuat, ya, di bawah pengawasan Allah. Karena dia berbuat memang untuk bos. Kalau berbuat bukan untuk bos, ya dia tidak takut dengan bos.
Begitu ada CCTV, oh bebas dia main-main. Kenapa? Bos. Nah, jika kita berbuat untuk Allah, maka dia merasa yang mengawasi Allah. Bukan karena orang, karena ini. Itu muraqabah. Kita menghadirkan diri di depan Allah itu seolah-olah muraqabah. Kalau syuhud, kita melihat Allah hadir di depan kita. Jadi orang jauh dari istri, kan dia yang menghadirkan istrinya. Istri saya, istrinya mungkin sedang tidur nyenyak. Tapi kalau sudah musyahadah, wah, gila sudah. Pergi kemana-mana istrinya di depannya saja. Ini namanya muraqabah. Dan jalannya lagi adalah beriqtidah. Kepada siapa? Bi ustadzin, kepada guru. Yang mana guru itu telah menyaksikan kesehatan akidah dan yang mana guru itu telah diketahui kesahihan akidahnya dan kesempurnaannya oleh orang-orang yang sempurna. Syahida bi sihhati aqidatihi wa kamalihil kamilun. Ya. Diakui Diakui oleh orang-orang yang sempurna. Akidah dan kesempurnaan akhlaknya itu diakui oleh orang-orang yang sempurna. Kita mengikuti dia. Ya. Dan juga diakui kedudukan rohaninya dan kesehatan batinnya, ya, oleh orang yang sampai kepada Allah. Artinya dia seorang yang punya otoritas untuk mendidik manusia. Seperti orang yang punya otoritas untuk mengajar orang yang punya ilmu, dia belajar dari gurunya, kan gitu. Ya. Dokter, dia memang lepasan perobatan dan sudah ada surat resmi dari perobatan itu. Ya, kita pergi orang yang buka perobatan, tak ada sekolah apa-apa pun, rupanya itu hanya ngikuti pikirannya saja, perasaan saja. Ini campur ini, campur ini, campur ini. Ya. Mati orang dikasih obat dia tuh. Saya sering tuh melihat, ya orangnya mula-mulanya ustadz, karena orang datang minta obat. Dia mungkin ada kecerdasan tapi tidak belajar tuh. Kayaknya ini obat ini campur ini, boleh juga campur sama dia. Ya, jadi saya ada jumpa. Ente ngobatin orang dari mana itu? Ya orang percaya kan yang mengobatkan. Nah ini kan orang yang separoh. Ya. Yang menyembuhkan kan Allah. Jadi rupanya dia beli obat di kedai-kedai itu, dicampur-campur aja. Dah makan, sembuh. Ya, rupanya lama-lama dia merasa bahwa dia memang sudah sakit kan jiwanya. Dia ini dokter, dia pula minum obat yang dia buat tuh. Ya. Mati stroke. Ya. Ya kan tidak boleh. Atau ada orang yang dia melalui mimpi boleh mengobati itu, tapi yang kemudian dia mengikuti khayalnya itu obat. Ya. Karena mimpinya tak datang lagi. Ya. Kenapa tidak melalui mengaji saja? Ya. Saya maka kalau ada orang urut, kamu belajar di mana? Saya belajar melalui mimpi. Waduh, bahaya nih. Ya. Semoga segera selesai nih. Tapi kalau dia cerita, saya belajar dari orang itu sampai 1 tahun saya belajar dan saya, oh ya terus. Kita lebih itminan, lebih tenang. Tapi kalau melalui mimpi emak, ya, kena mengikuti sesuatu yang tidak jelas. Ya. Dan artinya
Liyasluka bihi ila ta'alluq. Kenapa kita mesti mengikuti seorang guru itu yang telah ada sahadahnya, katakan, ada pengakuan, agar dia berjalan kepada Allah ya, dengan ta'alluq itu, dan meningkat kepada tahalluq sehingga sampai kepada tahakkuk. Pertama ta'alluq, kemudian takhalluq, kemudian tahakkuk. Maka di sanalah dia akan mencapai asrar ya, bi tariqil munazalah wa dzauq ya. Dan di sana dia akan dicapai berbagai rahasia dengan cara pendekatan rohani dan zauq. Nah, marifat ini ringkasnya itu adalah natijah ya, hasil dari at-takhalli anil akhlaqiz zamimah, takhalli dari melepaskan sifat-sifat yang tercela, dan tahalli sekaligus menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Maka buah daripada tahalli ini maka buah dari takhalli itu, buah dari kita membuang sifat-sifat buruk, maka kita dapat menghiasi diri dengan rahasia yang agung ya. Berbagai rahasia yang agung. Dengan takhalli maka otomatis tahalli. Kita misalnya begini, kita berbuat sesuatu memerlukan sabar, maka kita tidak punya sabar dan kita berusaha untuk sabar. Dengan muraqabah kita bahwa ini dari Allah dan kita mesti berusaha untuk menyabari dan memohon kepada Allah dengan melakukan ini, selepas ini Allah bagi sabar ya, ini namanya tasabbur. Maka dia melakukannya ya, dengan susah payah, dengan memang berat ya, takalif bagi awalnya kepada tubuh kita, beban. Nah, kemudian jika dia selamat melepasi itu, baru ketika menghadapi perkara yang sama kemudian dia sudah senyum karena dia sudah punya sifat sabar. Tapi kalau dilaluinya bukan karena Allah, tak dapat. Nah, kalau dia berhasil, hebat saya. Mungkin saya kena keturunan terus ya, lupa Tuhan, dibawa keturunannya tuh. Ketika saya dalam kesusahan tuh terus muncul moyang saya itu. Jahil. Agama apa itu? Tapi itu nisbatnya kepada tasawuf pula. Itulah yang mengotori tasawuf itu. Macam bukan agama dia bicara. Ya. Allah bagi musibah itu karena Allah nak bagi sabar ya. Maka berusahalah menjalaninya dengan ya, menyabari itu, maka Allah bagi sabar ya. Makanya tadi orang tua sebetulnya dia udah melepasi berbagai kesalahan. Oh, ternyata ini yang benar, aduh ya, tak jadi akhlak ya, karena pengalaman saja. Tetapi jika bil qasad, Allah dengan niat ibadah ini karena Allah, dan kita berbuat baik ini karena Allah, dan ini musibah kita juga tahu ini dari Allah, tapi kita tak dapat menghadapinya dengan terus tawajuh ya, dengan betul kita konsentrasinya kepada Allah, lepas itu Allah bagi. Dan kemudian ya, benda-benda yang sama seperti ini ya, dia akan mampu menghadapinya. Nanti ridhonya lagi, nanti waroknya lagi, nanti terus sampai sempurna. Makanya orang baru masuk Islam, kemudian dia baru menghadapi ibadah itu karena pikirannya kan mesti karena Allah. Dia mengerjakan karena Allah, ternyata susah. Karena memang tak punya hakikatnya. Tak punya sabar, tak punya ridho, tak punya khusyuk, tak punya macam mana nama. Akhirnya ternyata orang makin benar makin tinggi ya ujiannya. Itu ucapan awam ya. Kenapa orang
Ya, tidak mulai tarbiyah dulu dari awal setelah dia punya ilmu. Ya. Makin tinggi makin pujiannya makin besar. Ya. Tak tahu dia maknanya apa itu ucapan. Dia ingat, wah berat dah jadi orang benar, akhirnya tak jadi orang benar karena berat. Itu dibiarkan pemahaman tanpa tarbiyah. Selepas tanya dengan ustadznya, kata ustadz, ya boleh jadi ya, pula. Ya. Betul juga itu kamu. Ya. Itulah agama yang kata Nabi tidak sampai ke dada, hanya sampai tenggorokan. Ya, hadis itu. Ya. Kita rupanya hadis itu kita lempar ke saudara kita pula, inilah hadis dia tuh, ini dia nih. Kita pun sama. Agama hanya sampai di sini. Ya padahal ini tadi dari marifat ilmu, baru marifat itu melepasi tenggorokan. Karena Nabi mengatakan orang membaca Al-Quran ya, tidak turun ke tenggorokan, tidak melepasi tenggorokan, artinya ini kalbu, hanya nas saja. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al akhlaqu mahzunatun indallah. Fa idza aradallahu bi abdihi khairan manahahu minha khuluqa. Akhlak itu sebuah simpanan di sisi Allah. Jika Allah menghendaki baik kepada seorang hamba, maka diberikannya dari simpanan itu satu akhlak. Ya. Tapi Allah nak bagi, Allah uji dulu. Orang yang bijaksana itu begini. Dia nak bagi uang, kau kerja dulu, baru aku bagi. Itu bijaksana. Ya. Ini tak anak dibagi terus, tak buat apa-apa, tak menghargai apa pemberian itu. Ya. Kalau Allah disebut hakim, itulah tarbiyah hidup ini. Ya. Bukan mula-mula tahu terus jadi wali. Ya. Itu juga yang Nabi katakan, innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Aku diutus untuk membagi-bagi kesempurnaan akhlak itu. Karena itu tersimpan makhzunah. Seolah-olah itu khazinnya itu itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada qasidah itu apa ya? Kanzun Atiyah itu apa qasidah itu? Ya, ada Kanzul Atiyah. Bukan. Kanzun Atiyah. Ya apa ya? Ya, kalau Allah kan apa? Karena ada hadis, saya adalah simpanan yang tersembunyi, itu apa namanya? Kuntu kanzan makhfiya. Ya. Kanz itu kan makhzun sama khazin. Kata Allah, saya adalah simpanan yang tak nampak. Ya. Lalu orang sufi menyanyikan kepada Nabi, ya, anta kanzun atiyah, katanya. Nah, simpanan yang diberikan oleh Allah itulah Nabi. Itu. Kanzun atiyah. Allah kanzun khafiyah. Ya, Nabi kanzun atiyah. Innama bu'istu liutammim makarimal akhlaq. Ana ar-rahmatul muhda. Saya adalah kasih sayang Tuhan yang dihadiahkan oleh Allah kepada makhluk ini. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Awariful Ma'arif, ya, dikatakan oleh Syekh As-Suhrawardi bahwa orang-orang sufi itu memecahkan nafsunya dengan mukabadat dan mujahadah. Ada dua.
Ya. Orang-orang sufi itu melakukan riyadhah. Riyadhah itu memecahkan nafsunya. Riyadhatun nafas. Itu bil mukabadah wal mujahadah. Mukabadah itu lebih kepada upaya fisikal. Ya. Sehingga sehingga merespon kepada pembaikan akhlak. Ya, akhirnya injabat gitu. Injabat itu merespon, mendapatkan perbaikan akhlak. Ya, mukabadah itu lebih kepada seperti penyiksaan tubuh. Ya. Kan orang dulu mengaji aja itu mukabadahnya tuh. Kita sering dengar tuan guru dulu cerita tentang tuan gurunya itu. Tuan guru kami dulu katanya ketika mengaji tak tidur di bantal. Tidur di atas batu koral, tahu batu koral? Tahu batu kolar? Batu kali yang bulat-bulat tuh. Oh, batu sungai. Batu sungai. Ya. Batu sungai, tidur di atas itu. Ya. Kemudian tangannya diikat, di atasnya baldi air. Jadi kalau gerak kesiram bangun agar tak tidur nyenyak. Ya. Kita tak ada sekarang begitu. Tidur atas tilam, atas bantal. Mengaruh pula tidurnya. Ya. Itu namanya mukabadah. Ya. Maka jiwa hamba yang merespon untuk beramal dan merespon kepada amal ibadah dan menjauhi akhlak, jiwa para ahli zuhud merespon kepada sebagian akhlak saja, sedangkan jiwa para ahli sufi merespon pada semua akhlak yang mulia. Ya, mana? Jiwa ahli ibadah itu hanya condong kepada amal, bukan akhlak. Jiwa orang zuhud merespon kepada sebagian akhlak, tidak sebagian yang lain. Tetapi jiwa orang sufi merespon semua akhlak yang mulia. Ya, kalau ahli ibadah kan amal. Zuhud aja bagaimana agar hatinya ya tidak ada dunia di hatinya. Udah itu saja sebagian alat. Tapi sufi seluruhnya dilakukan dengan rohani. Nah, setiap orang yang mencari makrifat yang kedua tetapi tidak kuat atau tidak selesai, tidak ya settle itu makrifat yang pertama tadi itu, tetap masih jahil billah. Tak dapat. Ya. Maka sepemilik makrifat ini merasakan, mengetahui bahwa setiap asar dari fa'il yang mutlak dengan zauk dan wijdan. Jadi bukan dengan pikiran. Kalau hanya masih mengetahui dengan dalil ya, bahwa ini dari Allah, nah ketika pikirannya rusak oleh marah ya, lupa. Karena awalul ghadab junun. Orang awalul ghadab junun, orang mula-mula marah akalnya hilang. Nah, sedangkan akal itu sempatan akal itu tempat simpanan pengetahuan. Semua dari Allah, semua dari sini, bukan? Ya. Ada inayah Allah di hatinya. Itu sifat-sifatnya itu. Maqamat akhlak. Ya. Karena dari mujahadah, dari takhalli tadi itu. Nah, kemudian dia mengetahui semua kesan dari Allah dan dinisbatkan dengan yakin kepada sifat. Ini sampai kepada sifat. Jika terjadi Allah, ini sifat Allah. Ya. Yang mula-mulanya masih marah juga. Oh Allah, ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Aduh, jangan melihat dia, ini dari Allah. Karena kalau tengok dia terus marah kan. Ya, jadi dari Allah, dari Allah. Maka itu sebab ya,
Ditenangkan hatinya dulu, jangan dijumpakan orang dulu, itu kan tarbiyah khalwah. Karena dia berbuat karena orang, dia tak berbuat karena orang. Itu. Maka kalau orang ibadah jauh dari orang, ya terus wali cepat loh. Ya. Tapi tasawuf kan tidak. Ya, sehingga mereka ada ungkapan al-jalwah fil khalwah, al-khalwah fil jalwah katanya. Bagaimana khalwah di dalam jalwah. Ya, itu yang kalau dikenal tasawuf Jawa itu ya. Topo ing sejerone projo katanya gitu. Bertapa di tengah bandar. Ya. Itu baru hebat, bersama Allah ketika bersama semua orang. Itu namanya asyuhudul ayani. Ya, menyaksikan Allah dengan mata kepalanya sendiri. Ini pun, ini istilah ini pun, wah iya ke dia melihat Allah dengan matanya, halah bodoh. Ya, semua bunyi bodoh. Kita pun bunyi juga bodoh. Allah. Itulah ma'rifat khas. Jadi ma'rifat khas ini sebetulnya lisalikin. Ya, li ahli muraqabah, li ahli mujahadah. Kalau yang awal tak perlu salik pun. Itu lagi salik. Makanya saya membaca kitab tauhidnya karangan Imam Al-Qushairi. Ya. Beliau mengatakan bahwa awwalu wajibin lil murid, bukan lil mukallaf katanya. An yakuna i'tiqaduhu sahihan katanya. I'tiqadnya sahih. Ya. Jadi kalau sekedar mukallaf belum murid gitu. Mukallaf aja awwalu wajibin an-nazru fi ma'rifatillah. Ya. Mengkaji, membaca, meneliti sesuatu yang dapat mengenalkan dia kepada Allah. Al-Quran, naqli, akli, itu an-nazr. Gitu. Tapi setelah itu jadi murid, dia punya iradah. Berarti an-nazr fi ma yuaddi ila ma'rifatillah, itu yang membawa kepada ma'rifat sudah selesai. Ya. Tetapi di kalangan awam tuh pening, karena ada satu saudara kita awwalu wajibin itu ma'rifatu ibadatillah, kan begitu. Ya. Pertama wajib itu mengenal ibadah, karena apabila ibadah itu pasti ma'rifat katanya. Aduh, pening. Maka itu pun bergaduh soal awal pertama yang wajib ma'rifat atau ibadah. Ya, kata Asy'ariyah ma'rifat. Gitu. Tiba-tiba ada yang mengatakan ma'rifat ini, ma'rifat sufi ini belum, masih ma'rifat nazar. Ya. Artinya masih ma'rifat dalil burhan. Katakan ma'rifatul awam. Murid itu kan mulai ma'rifatul khasah. Berarti sudah selesai ma'rifat awam itu tadi. Gitu. Karena murid sudah bicara soal iradah. Iradah itu adalah kemauan rohani. Kenapa yang kita sebut kemauan kalau bukan dari roh, kita sebut iradah juga, padahal itu adalah ya syahwah. Ya. Hawa disebutnya, keinginan yang datang dari sifat tubuh ini.